mungkin akan lebih familiar pada saat saya menjelaskan terkait dengan BPJS. Pasti yang ada di pikiran atau mungkin ada di ingatan teman-teman semua itu pasti adalah ke teman kita yang sebelah, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, di sini di awal sosialisasi saya ingin memperkenalkan dulu terkait dengan BPJS itu sendiri. BPJS itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, dan yang kedua itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin kalau misalkan rekan-rekan sudah pernah mendengar istilah BPJS, mindset-nya mungkin sekarang mulai dirubah. BPJS itu ada dua, BPJS Kesehatan itu terkait dengan kesehatan masyarakat, kemudian terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah terkait dengan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Seperti itu, nggih. Kemudian ini adalah aturan yang mengatur terkait kami atau BPJS secara general, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan sosial masyarakat. Nah, sebelum saya mengarah ke peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur terkait dengan bahwa seluruh mahasiswa atau peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga kerja honorer, pidana, dan sebagainya, itu diwajibkan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan minimal di dua program kami, yaitu kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2021 pada pasal 35 di ayat 2. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya bisa melihat di layar komputer atau mungkin handphonenya, itu sudah saya tampilkan. Di sini kenapa sebenarnya kalau secara aturan memang sudah diatur oleh Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Cuman untuk lebih mudahnya adalah kenapa sih rekan-rekan yang melakukan magang atau mungkin kerja praktek atau mungkin KKN itu harus terlindungi BPJS Ketenagakerjaan minimal di dua program kami, program dasar kita, yaitu kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sebenarnya adalah logikanya seperti ini. Pada saat rekan-rekan itu melakukan magang atau masuk dalam lingkungan lembaga atau badan usaha, rekan-rekan itu sebenarnya adalah pihak yang harusnya diberikan perlindungan. Jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian. Karena pada saat teman-teman menjalankan kegiatan magang ataupun kerja praktek, itu adalah kegiatan pekerjaan juga, yang pastinya memiliki resiko dalam setiap pekerjaannya. Kemudian, apalagi mungkin di Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu kan pasti berkaitan dengan magangnya mungkin biasanya di puskesmas, rumah sakit, atau mungkin di lembaga-lembaga kesehatan yang pasti sudah sangat terbuka terkait dengan jaminan sosial. Nah, fenomena yang terjadi selama ini yang sudah ada, rekan-rekan dari mahasiswa di setiap universitas itu pasti datang ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftar kepesertaan minimal di dua program kita secara masing-masing atau mandiri, sendiri-sendiri, sebelum mereka melakukan atau memulai kegiatan magangnya. Nah, dengan fenomena yang sudah terjadi, maka saya membentuk mungkin sosialisasi ini, apakah akan lebih baik mungkin rekan-rekan sebelum mulai melakukan magang, mungkin bisa dikoordinir secara bersama-sama, kemudian pada saat akan memulai magang, rekan-rekan mahasiswa itu sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada saat mau masuk ke tempat magang, rekan-rekan sudah punya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam lingkup kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini saya lanjut dulu, nanti mungkin sudah mulai timbul pertanyaan, saya yakin di benaknya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah program dasar kita, atau program proteksi, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk teman-teman magang, KKN, PKL, itu program yang bisa diikuti adalah dua program ini saja. Karena sifatnya kan belum menerima gaji atau belum berpenghasilan, maka untuk program yang bisa diikuti adalah program dasarnya dulu, untuk selama magang ataupun PKL ataupun KKN. Nah, apa saja lingkup yang kita lindungi? Untuk jaminan kecelakaan kerja itu lingkup perlindungannya adalah pada saat rekan-rekan
nanti berangkat dari rumah menuju tempat magang, selama di tempat magang, kemudian dari tempat magang pulang ke rumah, itu adalah lingkup perlindungan kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu mungkin ada timbul pertanyaan, Mbak, yang di cover apa saja? Untuk jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan, kita tidak ada plafonnya. Sehingga seluruh biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, maka akan kita cover seluruhnya sampai dengan sembuh. Jadi rekan-rekan semuanya tidak perlu khawatir misalkan terjadi kecelakaan kerja, rekan-rekan juga tidak perlu untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu. Kecuali misalkan magangnya di tempat yang terpencil ya, misalkan tempat terpencil, kemudian jauh dari rumah sakit, atau mungkin rumah sakitnya belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu pun bisa dilakukan reimburse. Jadi tidak perlu khawatir misalkan, Mbak, nanti kalau misalkan saya magangnya ternyata jauh dari kota, atau mungkin jauh dari rumah sakit ini, harus ke klinik yang kecil, nggak apa-apa, itu bisa dilakukan reimburse ke kita, seperti itu. Nah, ini adalah ruang lingkup yang tadi saya jelaskan. Ruang lingkup perlindungan kecelakaan kerja kita, dari rumah, kemudian tempat magang kembali ke rumah, atau di dalam lingkup teman-teman magang, AKKN atau PKL, itu adalah ruang lingkup kita. Kemudian apa saja yang akan kita berikan terkait dengan yang santunan tadi, selain kita memberikan yang namanya pengobatan sampai dengan sembuh, kita juga ada yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Atau misalkan rekan-rekan nanti pada saat mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan upah dasar sebagai batas perlindungan kita. Upah dasarnya nanti adalah 1 juta. Jadi walaupun nanti rekan-rekan mungkin di tempat magang tidak digaji, mungkin ada yang digaji, ada yang tidak, nggih. Nah, kalau yang tidak digaji, nanti kita tetap memberikan dasar santunan, itu adalah upah 1 juta. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja yang kemudian mengakibatkan rekan-rekan tidak bisa melakukan pekerjaan itu, atau mungkin jadi akhirnya izin, tidak bisa masuk ke bekerja atau magang lagi. Misalkan ternyata magangnya yang harusnya 3 bulan, rekan-rekan tidak bisa mengikuti kegiatan magang misalkan selama 2 bulan karena mungkin adanya kecelakaan kerja. Nah, kita juga memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja. Untuk 1 tahun pertama itu 100% dari upah atau penghasilan yang dilaporkan kepada kita, kemudian seterusnya adalah 50% dari upah yang dilaporkan kepada kami. Kemudian kita juga memberikan biaya pengangkutan per kejadian. Jadi kalau misalkan kejadiannya di darat, itu ada kita berikan santunan 5 juta, untuk pengangkutan laut itu 2 juta, pengangkutan udara itu adalah 10 juta. Untuk biaya pengangkutan ini itu didasarkan pada pengangkutan untuk dari tempat kejadian ke rumah sakit. Seperti itu. Kemudian yang namanya kecelakaan kerja, itu pasti ada yang namanya sembuh, atau mungkin mengalami cacat. Cacat mungkin bisa cacat total tetap, bisa cacat fungsi, atau mungkin cacat sebagian, atau bahkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia. Untuk bisa bekerja kembali, seperti yang sudah sampaikan, untuk plafon itu tidak ada sama sekali, jadi betul-betul membiayai sampai dengan sembuh. Kemudian untuk kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, untuk santunan yang kita berikan adalah 48 dikalikan upah yang dilaporkan kepada kami. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman magang, teman-teman PKL atau KKN, dasar upahnya adalah 1 juta, sehingga kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, maka santunan yang kita berikan adalah 48 juta, atau 48 dikalikan 1 juta. Kemudian ada juga biaya santunan berkala, yaitu 12 juta, dan biaya pemakamannya 10 juta. Itu untuk santunan yang diberikan jika kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia. Untuk terkait dengan kecelakaan kerja, kita juga memberikan alat bantu untuk mengembalikan fungsi anggota tubuh yang berkurang akibat kecelakaan.
Nah, terkait dengan alat bantu ini, mungkin rekan-rekan sudah pernah, mungkin kalau ada yang follow IG-nya BPJS Ketenagakerjaan, di situ Direktur Utama kita juga memberikan bantuan tangan palsu untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Itu juga ada alat ganti anggota tubuh yang hilang akibat kecelakaan kerja. Kemudian penggantian pembelian alat bantu atau alat pengganti maksimal 140% dari patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi atau RSU pemerintah. Terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, kita juga memberikan penggantian kacamata sebesar 1 juta, kemudian manfaat kecelakaan tambahan home care. Home care ini adalah manfaat baru dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, kemudian membutuhkan rawat yang dilakukan di rumah. Jadi itu bisa diajukan ke kita sebesar 20 juta maksimalnya untuk pengobatan yang di rumah ya. Itu berbeda dengan pengobatan berjalan. Kalau pengobatan berjalan itu dibiayai sampai dengan sembuh. Kalau ini untuk home care, jadi untuk perawatan yang dilakukan di rumah. Kemudian pengganti biaya gigi tiruan maksimal 5 juta. Untuk pengganti gigi tiruan ini sifatnya bukan estetika. Jadi misalkan ada pertanyaan, Mbak, saya mau pasang kawat gigi. Nah, itu beda lagi. Kalau itu sifatnya adalah estetika. Kalau yang dimaksud biaya gigi tiruan ini adalah terkait misalkan pada saat kecelakaan kerja mengakibatkan giginya patah semuanya misalkan. Jadi harus mengganti dengan gigi tiruan. Nah, itu bisa dengan penggantian biaya gigi tiruan ini. Maksimalnya adalah 5 juta. Untuk beasiswa pendidikan anak, karena sifatnya adalah teman-teman magang, PKL, ataupun KKN itu belum berkeluarga, sehingga untuk beasiswa anak mungkin tidak bisa didapatkan karena belum punya keluarga. Mungkin ini pengetahuan saja untuk karyawan UAD yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Untuk jaminan kematian, itu melekat juga adalah beasiswa pendidikan anak. Untuk beasiswa pendidikan anak, kita berikan sampai dengan anak kuliah atau S1. Nah, untuk beasiswa anak ini melekatnya pada jaminan kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia atau jaminan kematian. Untuk total beasiswa pendidikan anak yang diberikan itu sebesar 174 juta. Tetapi untuk nominal 174 juta tidak kita berikan secara langsung, tetapi bertahap sesuai dengan masa pendidikan dari anak tersebut. Misalkan anak mulainya dari SMP, ya kita akan berikan mulai dari SMP, dan itu diberikan per tahun, tidak secara keseluruhan. Nah, ini untuk terkait dengan contoh kecelakaan kerja yang tadi saya jelaskan. Misalkan terjadi kecelakaan kerja, kemudian mengakibatkan meninggal dunia, dengan dasar upah untuk rekan-rekan magang, PKL, dan KKN adalah 1 juta, maka santunan yang bisa kita berikan adalah sebesar 70 juta rupiah. Yaitu santunan sekaligus 48 juta, biaya pemakaman 10 juta, dan santunan berkala 12 juta. Kemudian program yang kedua kita adalah jaminan kematian. Bedanya apa dengan jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia? Bedanya adalah kalau jaminan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang dimana tenaga kerjanya meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Contoh misalkan sakit kemudian meninggal dunia pada saat magang atau mungkin pada saat KKN atau mungkin sakit kemudian meninggal dunia. Atau mungkin seperti kejadian kemarin terjadi COVID, teman-teman ada yang magang, kemudian ada yang PKL atau KKN, kemudian kena COVID, dan akhirnya meninggal dunia, itu bisa kita berikan santunan jaminan kematian. Jadi untuk jaminan kematian ini, jaminan yang diberikan kepada ahli waris yang tenaga kerjanya meninggal dunia, akibat bukan karena kecelakaan kerja. Nah, yaitu santunan kematian 20 juta, biaya pemakaman 10 juta, santunan berkalanya 12 juta. Sehingga totalnya adalah 42 juta. Itu adalah bedanya dengan yang jaminan kematian. Jadi kalau misalkan kecelakaan kerja karena
kecelakaan kerja mengakibatkan kematian, itu santunannya adalah 48 dikalikan upah, dengan dasar upah 1 juta berarti 48 juta, ditambah biaya pemakaman 10 juta, ditambah santunan berkala 12 juta, sehingga totalnya adalah sebesar 70 juta. Tetapi untuk jaminan kematian bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang diberikan adalah 42 juta. Nah, ini untuk susunan dari ahli waris. Jika terjadi resiko yang sudah saya jelaskan tadi, untuk teman-teman magang PKL ataupun KKN, otomatis ahli warisnya adalah orang tua. Misalkan orang tua sudah tidak ada, berarti turun ke kakek atau neneknya. Kalau misalkan kakek neneknya juga tidak ada, turun ke saudara kandung. Atau misalkan tidak ada, nanti turun lagi ke saudaranya. Seperti itu, nggih. Ini adalah susunan dari ahli waris. Nah, ini mungkin yang ditunggu terkait dengan besaran iurannya berapa, Mbak, gitu kan ya. Terkait besaran iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu adalah 16.800 setiap bulannya. Dengan jaminan kecelakaan kerjanya 10.000, jaminan kematiannya 6.800. Saya yakin di benak teman-teman pasti ada pertanyaan, gimana kalau magangnya hanya 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan hanya 1 bulan? Apakah akan ditagih terus-menerus, Mbak? Misalkan seperti itu ya. Terkait untuk teman-teman magang, KKN ataupun PKL, untuk program BPJS Ketenagakerjaan ini karena sifatnya adalah fleksibel, jadi kita menyesuaikan dengan masa magang teman-teman semuanya. Misalkan magangnya hanya 1 bulan, maka pembayaran iurannya hanya 1 bulan saja. Berarti hanya 16.800. Bagaimana selanjutnya? Untuk selanjutnya, misalkan teman-teman memang sudah selesai magangnya, maka tidak perlu dibayarkan lagi iurannya. Dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan off otomatis. Kalau misalkan teman-teman magangnya hanya 1 bulan, berarti iuran yang dibayarkan cukup hanya 1 bulan saja, yaitu 16.800. Untuk tagihan berikutnya atau iuran selanjutnya, kalau misalnya memang sudah tidak magang, biarkan saja, maka dia akan off otomatis. Nah, untuk rekan-rekan magang PKL ataupun KKN, ini adalah masuknya ke yang bukan penerima upah. Nah, kenapa masuk ke bukan penerima upah? Karena sifatnya adalah informal. Jadi bukan sifatnya tetap bekerja di situ. Nah, kenapa teman-teman magang, kemudian teman-teman KKN atau PKL wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan? Karena pada saat nanti teman-teman terjun ke lembaga atau badan usaha tempat teman-teman magang atau PKL, kalau terjadi suatu resiko, idealnya adalah lembaga tersebut yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, baik itu misalkan terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian. Idealnya adalah seperti itu. Nah, karena pasti hampir semua lembaga atau badan usaha tidak mampu atau berkeberatan untuk memberikan jaminan tersebut, maka jaminan tersebut dilimpahkan kepada kami, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, agar pada saat terjadi resiko yang terkait dengan pekerjaan di mana teman-teman magang, itu sudah terlimpahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Maka untuk terdaftarnya, misalkan nanti sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian off, ini kan teman-teman mahasiswa ini kan sebenarnya adalah angkatan kerja. Kita menyebutnya adalah teman-teman ini sebenarnya sudah angkatan kerja. Pada saat sudah masuk usia 17 tahun, itu sudah masuk usia kerja atau usia angkatan kerja. Yang dimana pasti nantinya rekan-rekan itu pasti akan bekerja kan? Tujuannya adalah pasti akan bekerja. Nah, misalkan pada saat magang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, kemudian statusnya sudah off atau sudah tidak aktif kembali, maka pada saat nanti rekan-rekan sudah bekerja di tempat lembaga atau badan usaha, bisa melakukan pendaftaran ulang. Dan pastinya nomor kepesertaannya akan berbeda. Jadi dia akan sama, Mas. Gitu. Karena yang tadi saya sebutkan, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 jenis, penerima upah dan bukan penerima upah. Maka pada saat nanti sudah bekerja di lembaga atau badan usaha, kemudian didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, maka nomor kepesertaannya pun baru. Gitu. Dan itu pun tidak akan menagih iuran dari yang sebelumnya. Maka dari itu, teman-teman
diwajibkan untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan minimal di 2 program ini.